Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah, mudah-mudahan teman-teman selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberikan keberkahan dalam menjalankan segala aktivitasnya. Berharap pandemi ini segera selesai dan kita semua bisa kembali belajar tatap muka bersama di sekolah. Oke, teman-teman, hari ini teman-teman kembali belajar bersama Pak Azmi. Di sini teman-teman akan belajar ilmu pengetahuan sosial. Materi, makna proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan materi, ada beberapa kesepakatan yang perlu teman-teman jalankan. Kesepakatan yang pertama adalah niatkan belajar hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesepakatan yang kedua, tertib mengikuti pembelajaran. Artinya, teman-teman tidak men-skip video pembelajaran ini hingga selesai Pak Azmi jelaskan. Kesepakatan yang ketiga adalah tidak berpindah-pindah tempat saat pembelajaran dimulai. Dan yang terakhir, mencatat poin-poin penting yang Pak Azmi sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman dapat menjalankan 4 kesepakatan ini ya. Oke, Alhamdulillah. Teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang makna proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, sebelum kita masuk ke pembahasan tentang makna proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, ada beberapa materi yang perlu Pak Azmi review kembali, yakni tentang peristiwa penting sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kira-kira teman-teman masih ingat tidak ya? Oke, kita bahas sama-sama ya teman-teman. Oke, diawali dari tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, kota Nagasaki dan Hiroshima dibom atom oleh sekutu. Sehingga pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat. Berita tentang kekalahan Jepang sangat dirahasiakan. Semua radio yang berada di Indonesia disegel oleh pemerintah Jepang. Namun, ada beberapa tokoh pergerakan yang secara sembunyi-sembunyi mendengar tentang kekalahan Jepang tersebut melalui berita siaran radio. Kemudian, setelah mendapat kabar tersebut, para pemuda menemui Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Di sini, Sultan Syahrir sebagai juru bicara para pemuda meminta agar Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta segera memproklamirkan kemerdekaannya dan terlepas dari dukungan Jepang. Namun, hal tersebut tidak mendapat persetujuan dari Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Selanjutnya, para pemuda mengadakan rapat. Nah, dalam rapat tersebut menghasilkan keputusan untuk mengasingkan Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Sehingga pada tanggal 16 Agustus 1945, para pemuda membawa Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Nah, hal ini bertujuan agar Insinyur Soekarno tidak terpengaruh oleh Jepang. Soebarjo menjemput Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok untuk kembali ke Jakarta. Kemudian, sesampainya di Jakarta, pada tanggal 17 Agustus 1945, setelah teks proklamasi dituliskan oleh Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan juga Soebarjo, pada pukul 10.00 proklamasi kemerdekaan Indonesia
dikumandangkan tepat pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, ini peristiwa penting sebelum proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, teman-teman, ternyata dari peristiwa ini ada makna proklamasi yang terkandung di dalamnya. Kira-kira apa saja ya? Mari kita bahas bersama-sama. Makna proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan alat untuk mencapai tujuan negara dan cita-cita besar bangsa Indonesia. Makna proklamasi yang pertama adalah puncak perjuangan bangsa Indonesia, di mana bangsa Indonesia pernah dijajah oleh Belanda dan Jepang. Penderitaan rakyat Indonesia selama masa penjajahan membuat bangsa Indonesia bertekad menjadi bangsa yang merdeka, sehingga seluruh rakyat Indonesia berjuang untuk meraih kemerdekaannya. Nah, oleh karena itu, proklamasi kemerdekaan menjadi puncak hasil perjuangan para pahlawan. Selanjutnya, makna proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kedua adalah pengakuan kepada dunia luar. Dengan dibacakannya proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Indonesia mengumumkan kepada dunia luar bahwa negara Indonesia adalah negara yang merdeka, berdaulat, dan sejajar dengan negara lain. Pengakuan ini disebut sebagai pengakuan de facto, artinya pengakuan menurut fakta atau kenyataan bahwa di atas wilayah Indonesia telah berdiri suatu negara. Hal ini dibuktikan dengan adanya pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, diikuti oleh pengakuan negara lain yang disebut sebagai pengakuan de jure. Artinya, beberapa negara telah mengakui bahwa Indonesia juga telah merdeka, teman-teman. Namun, negara yang pertama kali mengakui Indonesia merdeka bukanlah negara tetangga, akan tetapi negara-negara yang berada di Timur Tengah, seperti Mesir, Arab Saudi, Suriah, Irak, Yaman, Afghanistan, Irak, dan juga Turki. Negara-negara tersebut merupakan negara yang mayoritas beragama Muslim. Nah, ini teman-teman penjelasan tentang de facto dan de jure. Makna proklamasi yang ketiga ini adalah menaikkan martabat dan bukti sebagai negara yang mandiri. Dulu, Jepang menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. Akan tetapi, para pemuda menginginkan proklamasi kemerdekaan tidak dicampuri oleh Jepang. Hal ini membuktikan bahwa kemerdekaan Indonesia murni hasil perjuangan bangsa melalui pembacaan teks proklamasi. Melalui pembacaan teks proklamasi ini memberikan pesan kepada negara lain bahwa negara Indonesia adalah negara yang bebas dari penjajahan dan memiliki martabat yang tinggi, serta tidak tergantung pada negara lain. Berikutnya, yang keempat adalah menandai lahirnya bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka. Indonesia adalah negara yang dibangun oleh rakyat dan untuk rakyat, sehingga melalui proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945, hal tersebut merupakan peristiwa bersejarah bagi bangsa Indonesia. Peristiwa ini menandai kelahiran negara Indonesia sebagai pernyataan atas kemerdekaannya sebagai bangsa Indonesia. Berikutnya, yang kelima adalah proklamasi sebagai tonggak sejarah negara Indonesia. Perjalanan panjang perjuangan bangsa Indonesia melepaskan diri dari belenggu penjajahan telah mencapai puncaknya. Maka dari itu, dengan proklamasi,
Berarti bangsa Indonesia mendapat kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri sebagai bangsa yang berdaulat. Dan tentunya Indonesia terbebas dari belenggu penjajahan. Nah, teman-teman, meskipun saat ini kita telah terbebas dari penjajahan secara fisik, bukan berarti perjuangan untuk terus memperjuangkan kemerdekaan Indonesia berhenti sampai di sini saja. Masa depan bangsa Indonesia berada pada generasi muda bangsa saat ini, teman-teman. Semangat kepahlawanan harus senantiasa berada di dalam hati para pemuda Indonesia. Nah, teman-teman, sebagai seorang pelajar, haruslah menjadi siswa yang merdeka belajar. Karena teman-teman sudah terbebas untuk belajar dan menuntut ilmu tanpa adanya pembatasan atau larangan. Maka dari itu, mari isi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif. Salah satunya, belajar dengan tekun agar bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Seperti isi dari hadis riwayat Muslim berikut ini. Yang artinya, apabila seorang anak Adam meninggal, maka terputuslah amalnya, kecuali 3 hal. Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Nah, ini teman-teman, penjelasan tentang makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Harapan Pak Asmi, teman-teman tetap terus menggaungkan kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif. Alhamdulillah, usai sudah pembelajaran kita pada hari ini, teman-teman. Baik, Pak Asmi tutup untuk pembelajaran kali ini dengan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.